seorang pria miskin, tubuhnya pendek, wajahnya tidak rupawan, tak punya keluarga terpandang. Tak ada harta, tak ada nama besar. Dia sering dipandang sebelah mata, bahkan mungkin dihindari. Namun tahukah kamu, saat dia gugur di medan perang, Rasulullah sendiri yang mencarinya, Rasulullah sendiri yang memangkunya. Dan Rasulullah pun bersabda tentangnya, "Dia bagian dariku, dan aku bagian darinya." Inilah kisah Julaibib, sahabat yang tidak terkenal di bumi, namun harum namanya di langit. Di kota Madinah, pada masa kepemimpinan Rasulullah, hiduplah seorang pemuda bernama Julaibib. Nama Julaibib sendiri bukanlah nama kehormatan. Dalam bahasa Arab, itu adalah bentuk pengecilan, seperti makna si kecil atau yang dianggap remeh. Seakan sejak awal, dunia sudah memberinya label, kecil, tak penting, tak diperhitungkan. Dia bukan dari kabilah besar, dia bukan bangsawan, dia tidak dikenal karena kekayaan, bahkan riwayat menyebutkan wajahnya tidak rupawan. Sebagian orang enggan duduk di dekatnya, sebagian mungkin merasa malu jika harus berjalan bersamanya. Namun, ada satu sosok yang tidak pernah memandangnya rendah. Sosok itu adalah Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad. Rasulullah tidak pernah menilai manusia dari rupa ataupun harta, tetapi beliau melihat hatinya. Di antara para sahabat yang gagah, tampan, dan terpandang, Julaibib mungkin terlihat biasa saja. Namun di mata Rasulullah SAW, Julaibib adalah jiwa yang layak diperjuangkan. Pada suatu hari, Rasulullah mendekati Julaibib dan bertanya lembut, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib terdiam. Menikah dengan siapa? Siapa yang mau menerima dirinya? Dengan suara pelan dia menjawab, "Siapakah yang mau menikahkan putrinya denganku, ya Rasulullah?" Bukan marah, bukan kecewa, hanya suara yang menyimpan luka panjang. Namun Rasulullah tidak berhenti di situ. Beliau mendatangi rumah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Keluarga terhormat, terpandang, memiliki putri yang dikenal baik dan cantik. Rasulullah SAW berkata kepada ayah gadis itu, "Aku ingin menikahkan putrimu." Sang ayah terkejut, wajahnya berseri. "Tentu ya Rasulullah, dengan siapa?" "Dengan Julaibib." Seketika suasana berubah. Julaibib, ayah itu ragu. Dia meminta waktu untuk berdiskusi dengan istrinya. Sang ibu pun terkejut. "Julaibib, tidak, putri kita masih muda. Banyak pemuda yang lebih baik." Namun, percakapan mereka terdengar oleh sang putri. Dia keluar dan bertanya, "Untuk siapa Rasulullah melamar?" "Untuk Julaibib." Gadis itu terdiam, lalu berkata kalimat yang mengguncang hati. "Apakah kalian akan menolak perintah Rasulullah? Jika beliau yang memilihnya, pasti itu baik di sisi Allah." Bukan rupa yang dia lihat, bukan harta yang dia timbang. Dia memilih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya, pernikahan itu pun terjadi. Julaibib, yang selama ini terpinggirkan, kini menjadi suami dari seorang wanita salehah.
Rumah kecil mereka mungkin sederhana, tak ada kemewahan, tak ada pesta besar, namun ada keberkahan. Julaibib, yang dulu berjalan sendiri, kini memiliki pasangan yang menerima dirinya karena Allah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah pernikahan, panggilan jihad terdengar, perang melawan musuh Islam telah tiba. Sebagian riwayat menyebut ini adalah Perang Uhud yang terjadi di sekitar Mount Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat, dan Julaibib yang baru saja menikah tidak tinggal diam. Dia tidak berkata, "Aku baru saja bahagia." Dia tidak berkata, "Aku ingin menikmati hidup dulu." Dia maju, mengangkat pedang, dan ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke medan perang. Perang berkecamuk, debu beterbangan, teriakan takbir menggema. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Julaibib bertempur dengan gagah berani. Riwayat menyebutkan, dia berhasil mengalahkan beberapa musuh sebelum akhirnya dia sendiri gugur sebagai syahid. Tubuhnya kecil, namun keberaniannya besar. Dia tidak lari, dia tidak sembunyi, dia memilih mati dalam kemuliaan. Setelah perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa para sahabat. Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat pun menyebutkan beberapa nama. Rasulullah berkata lagi, "Tetapi aku kehilangan Julaibib." Perhatikan kalimat ini, yang mencarinya adalah Rasulullah. Bukan karena dia bangsawan, bukan karena dia panglima, tetapi karena dia dicintai. Mereka menemukan tubuh Julaibib tergeletak di samping beberapa musuh yang telah dia kalahkan. Rasulullah mendekatinya. Beliau mengangkat kepalanya, dan beliau pun memangkunya dan bersabda, "Dia telah membunuh 7 orang. Lalu mereka membunuhnya. Dia bagian dariku, dan aku bagian darinya." Kalimat itu diulang sampai 2 atau 3 kali. Dia bagian dariku, dan aku bagian darinya. Apalagi kemuliaan yang lebih tinggi dari itu. Riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang turun ke liang lahatnya, dan beliau tidak melepaskannya ke tangan orang lain. Adapun istrinya, tak lama setelah itu, dia dikenal sebagai wanita yang paling banyak menerima lamaran di kalangan Ansar. Bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena keberkahan dari pengorbanannya. Kisah Julaibib bukan sekedar cerita, dia adalah tamparan bagi kita. Di zaman yang mengagungkan rupa, yang mengukur nilai manusia dari harta dan popularitas, Julaibib membuktikan nilai manusia di sisi Allah bukan pada penampilan, bukan pada status sosial, bukan pada seberapa banyak orang mengenalnya, tetapi pada iman dan ketulusan. Jika hari ini kamu merasa diremehkan, tidak dianggap, tidak menarik, tidak punya apa-apa, ingat Julaibib. Mungkin manusia tidak melihatmu, namun Allah melihat hatimu. Julaibib tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan warisan harta, tidak meninggalkan keturunan besar, namun dia meninggalkan satu hal yang jauh lebih mahal. Sebuah kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dia bagian dariku, dan aku bagian darinya." Betapa banyak manusia yang dikenal di dunia, namun tak dikenal di langit. Dan betapa banyak yang diremehkan manusia, namun dimuliakan Allah. Semoga kita tidak sibuk mempercantik rupa, tetapi lupa memperindah hati. Semoga kita tidak sibuk mencari pujian manusia, tetapi lupa mencari cinta Allah. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan bagaimana manusia melihat kita, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita.
Itulah tadi sepenggal kisah dari Julaibib, sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Les Harian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.